para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang anak kecil yang HB-nya rendah. Kali ini mungkin langsung aja nih Pak J ini. Ada kasus yang mesti kita bicarakan ini pemirsa. Iya. Monggo Ji. Makasih Pak Tung. Pak Ustadz, mau bertanya nih. Cucu saya. Cucu. Laki perempuan Ji? Perempuan, usia sebentar lagi 1 tahun. Sakit, nggak sembuh-sembuh. Udah hampir 2 minggu. Sakitnya tuh bapil sih, batuk pilek. Bapil. Ada panas nggak badannya? Badannya relatif, kalau rata-rata kan kadang panas, kadang turun. Kalau diambil rata-rata selama 2 minggu itu gitu ya. nggak panas. Oh, nggak panas ya. Kemudian diperiksakanlah ke dokter. Dokter suruh tes darah. Karena udah agak lama sakitnya. Biasa kan kalau baru bapil mah kasih obat batuk pilek gitu. Ini karena udah waktunya lama, diceklah darahnya. Ternyata hasilnya dari pemeriksaan darah itu HB-nya 7, rendah. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ustadz, HB rendah itu disebabkan akhlak apa Ustadz yang harus diperbaiki Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Langsung kita fokus saja ya, karena memang banyak juga bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya HB-nya drop, ya di bawah 11 lah, 7, 9, 6 dan sebagainya. Nah, untuk mengawali dropnya HB itu, insya Allah rusaknya di daerah sumsum tulang belakang, di daerah tulang ekor naik lah istilahnya. Nah, yang hal-hal yang berhubungan dengan rusaknya sumsum tulang belakang, berhubungan dengan tulang ekor itu berhubungan dengan nasab keluarga. Nah, kalau cucunya Haji J tersebut itu HB-nya drop, berarti di antara ayah atau ibunya cucunya Haji J, yaitu anak atau menantunya Haji J, ini ada tipe ya, yang HB drop itu tipenya adalah marahnya diam. Marahnya diam, bisa sehari itu masih aja jengkel Terhadap orang tuanya. Jadi kalau yang cucu, yaitu bapak atau ibunya si cucu ini marah terhadap orang tuanya, kakek atau neneknya si cucu. Tapi tipe marahnya diem. Tipe marahnya itu nggak ngomong, diem aja, jengkel, marah. Nah, kalau Haji J itu mau memahami, kira-kira nih yang sering menyimpan marah atau kelihatan marah tapi diem, ini siapa? Anaknya Haji J atau menantunya Haji J? anak saya berarti. Nomor 1 anak nih. Nah, pertanyaan saya lebih mendalam lagi. Marahnya kira-kira kepada siapa? Anak perempuan Haji J marah sama Haji J, atau anak perempuan Haji J marah sama emaknya? Marahnya sama istri saya. Pertanyaan saya, kenapa anaknya Haji J yang cewek yang menurut Haji J itu pendiam, kok bisa marah sama emaknya? Kenapa? Beda pendapat aja, Ustaz. Selalu beda pendapat. Oke, dan yang selalu kalah siapa? Anak saya selalu kalah. Padahal kalau didengerin Haji J, kira-kira anaknya yang benar apa anaknya yang salah? Kalau didengar dari sisi Ya, sebagian besar benar. jadi anaknya Haji J sebagian besar benar. Kemudian ibunya yang berarti hobinya ngotot nih, sehingga anak dikalahkan. Sehingga insya Allah hubungannya, karena anak merasa dikalahkan, inilah dia nyimpen marah. Itu kurang lebih ya? Iya. Oke. Insya Allah betul Ji. Jadi untuk menganalisa itu harus detail. Kalau menurut saya seperti itu, karena nggak bisa asal-asalan marah, itu nggak bisa. Tetap harus detail. Agar apa?
agar nanti kalau Haji J itu menyampaikan kepada anak itu detail juga apa yang harus dilakukan si anak untuk agar supaya si anaknya Haji J jadi agar supaya cucunya Haji J itu kan sembuh, karena HB itu bagi anak kecil agak sulit untuk sembuh, anak kecil ya sebelum akil balik, kecuali mohon maaf nih kalau Haji J HB-nya drop nih, saya langsung paham insya Allah masih bisa diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, karena itu hanya persoalannya Haji J dengan istri, biasanya hanya gitu, menyimpan marah. Tapi kalau si yang drop itu cucunya Haji J, berarti insya Allah ini yang marah ini kan ibunya kepada neneknya, di mana neneknya merasa selalu benar barangkali, egonya juga tinggi barangkali, kemudian mendominasi barangkali, kemudian males barangkali juga, iya. Kalau barangkali ini kan barangkali semua ya. Turut campur biasanya. Oh, turut campur. Berarti kalau ada masalah itu ikut nimbrung begitu. Nah, ini juga yang tidak begitu disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi nanti sampaikan ke anak. Haji kan sebagai imam nih, jadi sebagai imam anak dikasih tahu yang baik. Gini loh nak, gini, kamu harus mau minta maaf sama mama nih, kan gitu. Harus mau ikhlas. Dengan keikhlasan minta maaf setiap hari. Sebenarnya kalau dokter itu kan harus transfusi, kalau tidak ada perubahan dari orang tuanya akan sulit terus. Jadi transfusi nanti kan di waktu-waktu tertentu kan itu akan hancur lagi sehingga menyebabkan nggak naik ya. Iya naik sih, tapi nanti drop lagi gitu. Nanti kalau transfusi naik lagi, nanti drop lagi seperti itu. Nah, untuk Allah diizinkan normal, insya Allah berarti ibunya khususnya harus meminta maaf sama mamahnya, ibunya si adik nih, jadi anaknya Haji J harus minta maaf, satu itu. Yang kedua, Haji J juga harus ngasih tahu sama emaknya si anak ini, istri lah istilahnya. Insya Allah kalau memang itu bisa diceritakan, kalau mamanya anaknya Haji J kan disuruh dengerin ini kan insya Allah bisa ya. Kalau anak sudah diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, cucunya Haji J itu sakit, ini sebenarnya peringatan dari Allah Ta'ala bahwa anaknya Haji J ini ada kesalahan termasuk agak fatal kepada ibunya lah. Nah ini kalau ini nggak dimohonkan ampun kan dosa itu nanti akan ke bawah besok itu di akhirat, karena banyak manusia ya saudara-saudara kita yang Islam itu tidak pernah merasa dia berdosa. Sakit itu karena Allah menginginkan sakit kan gitu. Padahal Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah itu nggak paham bahwa kalau sakit itu ya dari kita. Oh sudah dijelaskan ya, ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi dijelaskan ayat ini bahwa apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari Allah, jelas dari Allah Ta'ala. Dan apa saja musibah yang kau terima dari perbuatanmu sendiri, berarti kan ada dosa. Nah banyak saudara-saudara kita itu nggak paham atau nggak mau tahu atau dikasih tahu sama guru-gurunya nggak pernah ada dosa. Maksudnya tidak langsung kamu nggak pernah ada dosa, nggak ada. Tetapi menolak, kalau ada musibah itu menolak dari dosa. Berarti itu tetap akan kafir terhadap ayat tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Dan selama dia hidup, dia tetap tidak percaya dengan ayat itu, dia akan kafir di hadapan Allah Ta'ala tentang ayat tersebut. Dan ini bahaya. Nah, Haji J tugasnya harus memberitahu kepada anak yang baik, kemudian ini bisa diterjemahkan. Kemudian bagaimana doalah kepada Allah Ta'ala tiap kali sholat. Ya Allah, jika anakku HB-nya drop disebabkan insya Allah, jadi disebabkan insya Allah dari aku sejak kecil atau sejak akhir balikku sering menyimpan marah khususnya dengan mamahku,
jika itu dosa besar di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa besarku yang aku lakukan, yaitu menyimpan marah kepada mamahku. Astagfirullahaladzim, tenang. Astagfirullahaladzim, tenang. Astagfirullahaladzim. Lakukan doa itu lagi. Kemudian apalagi minta maaf sama mama, minta maaf sama mama setiap hari. Kemudian juga istrinya Cicit diajari, nanti kalau anakmu minta maaf jangan minta. Nah, kan biasa gitu. Kamu sih sejak dulu dikasih tahu ngeyel loh, juga boleh seperti itu. Paham ya? Jadi untuk sedulur beriman, apa yang harus dilakukan? Insya Allah seperti itu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Beberapa hari, walaupun itu harus transfusi nggak apa-apa. Jalanin aja transfusi semata-mata karena Allah Ta'ala. Tapi minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan sumsum tulang belakang mulai diperbaiki lagi oleh Allah Ta'ala. Karena sumsum tulang belakang tetap ada malaikatnya. Semuanya di tubuh kita itu ada malaikatnya. Kalau kita itu sering mohon ampun, ya malaikat-malaikat itu tidak akan mengunci istilahnya, sehingga sumsum itu tidak mampu mendapatkan pasokan gizi, bisa kita pergunakan. Dan ini petunjuk dari Allah Ta'ala, ini petunjuk dari Allah agar putrinya Haji C itu kembali ke jalan Allah. Amin. Paham ya? Iya paham Ustaz. Ini bisa Terima kasih. ilmu bagi sedulur beriman yang lain, agar dalam menghadapi situasi seperti ini, insya Allah ada cara doanya. Insya Allah juga kepada Allah. Kepada siapa kita mohon ampun? Kepada Allah. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah, tidak ada yang lain. Ya, kepada Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin 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 ya Allah amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi terhadap sakit pada anak kecil HB rendah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.